Aku ibu kandungnya Mutiara. Tapi Cynthia bisa terang-terangan memeluk Mutiara. Sama seperti dulu Widuri yang dapat pelukan dan kasih sayang dari anakku. Sementara aku hanya bisa diam-diam menyayanginya. Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 193. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kedatangan Ivan di rumah Kayla. Ini membuat Kayla khawatir, sementara Rianti sangat bahagia melihat Mutiara yang telah bebas, walaupun dirinya harus menutupinya. Saking takutnya, Kayla sampai menghubungi Ivan. Setelah Kayla tahu Ivan yang berada di depan rumahnya, langsung menemui Ivan. Bahkan Kayla berusaha menceritakan kepada Ivan. Aku nggak tahu itu siapanya Mutiara, Van. Tapi semalam, waktu aku mau pulang, para medisnya itu ngancam aku dan bawa aku ke ruangan jenazah. Terus kenapa nggak bilang ke aku? Aku takut, Van. Kalau kamu nggak salah kan nggak usah takut. Rianti yang minta Ipa dan Nunu menyiapkan makanan buat Ipa bahagia melihat keberadaan Mutiara. Tapi Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara yang akan makan bersama Rianti di meja. Aku udah ngelakuin yang salah, Van. Aku bohong. Dan aku buat pengakuan palsu. M-Kiss First, Kayla memberitahu fakta kepada Ivan. Makanya Ivan meminta Kayla untuk jujur. Tapi itu karena aku kesel. Semua orang lebih percaya sama Mutiara. Ya karena kamu bohong. Jelas dia lebih dipercaya daripada kamu. Ya terus aku harus gimana sekarang? Ya sekarang kamu harus ngaku. Jelasin ke semuanya kalau kamu itu bikin pengakuan palsu. Kasihan loh Mutiara ditahan. Dia nggak pantas loh kayak gitu. Cuma gara-gara perbuatan dia nggak lakuin, gara-gara kebohongan kamu. Di lain sisi, Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara yang diperhatikan Rianti untuk makan banyak, walaupun dengan cara Rianti yang marah-marah. Tapi kenapa aku ngerasa mama tuh bukan marah ya? Cuma mau maksa Mutiara makan yang banyak aja. Sama kayak sikap mama waktu lihat kami malas makan. Mama pasti nyuruh aku sama orang makan yang banyak. Sikap Rianti membuat Kenzo bingung. Tanpa ada yang tahu, ini membuat Rianti ingin menyampaikan rasa sayangnya kepada Mutiara. Makan yang banyak ya nak. Maaf kalau mama harus ngebentak kamu. Cuma ini satu-satunya cara buat mama bisa mastiin kamu bisa makan enak sekarang. Ivan berusaha meyakinkan Kayla untuk jujur ke kepolisian. Pas banget dengan Sandra yang pura-pura khawatir dengan Kayla. Sikap Sandra membuat Kayla bingung, tapi Ivan yang minta Kayla untuk jujur malah membuat Kayla marah. Gimana kamu mau janji untuk ngelindungin aku sih, Van? Kamu janji untuk mutusin Aurel aja sampai sekarang kamu nggak lakuin. Aku nggak janji, itu kan kamu maksa aku. Ya udah kalau kamu merasa terpaksa, kamu juga jangan maksa-maksa aku untuk aku ke polisi dong.
Kamu harus ngaku dong, kamu itu kan salah. Oke. Aku nggak mau hianatin janjiku buat terus jagain Mutiara. Oke. Aku ikutin maunya kamu, oke? Mau nggak mau kan Ivan membujuk Kayla. Dia akan mengikuti permintaan Kayla, termasuk Ivan yang akan mutusin Aurel. Untuk mencegah emosi Aditya, Rianti meminta Kenzo lebih fokus untuk pekerjaannya dan meminta menyerahkan semuanya kepada Rianti. Bahkan Aurel akan menemani mereka. Miskis jadi terharu. Baru juga mereka akan pergi. Pas banget dengan kedatangan Cynthia dan Dikta. Cynthia yang rindu kepada Mutiara terang-terangan menunjukkan kasih sayangnya kepada Mutiara tanpa ada yang tahu kalau Rianti sedih melihat ini. Aku ibu kandungnya Mutiara, tapi Cynthia bisa terang-terangan memeluk Mutiara. Sama seperti dulu Widuri yang dapat pelukan dan kasih sayang dari anakku. Sementara aku hanya bisa diam-diam menyayanginya. Maaf Bu Cynthia, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Karena kami semua mau pergi. Oh, tapi saya boleh sebentar ngobrol sama Bu Rianti? Ternyata Cynthia memberitahu soal sikap Aditya kepada Rianti. Ini jelas membuat Rianti tidak heran lagi. Pak Aditya ngirimin saya ke Ambon. Dan kali ini dia ngirimnya nggak pakai secret admirer atau nama samaran. Dia to the point atas nama dirinya sendiri, Bu. Menurut saya ini lancang. Dulu waktu Mas Aditya itu punya pacar gelap yang namanya Giselle, suami saya itu memberi nama di handphonenya dengan nama Lapis Legit. Tak hanya itu, bagaimanapun Aditya menyakiti Rianti tidak akan meninggalkan Aditya. Ini jelas-jelas membuat Cynthia heran. Sementara Kenzo yang menemui Aditya dibuat heran mengetahui Marsha yang akan jadi aspri Kenzo. Apalagi Kenzo jadi teringat soal ulah Marsha. Marsha akan menjadi aspri kamu yang baru. Karena Mas Kenzo itu waktu saya bilang ke Mas Kenzo kalau saya tahu soal alamat itu dari seseorang. Seseorangnya itu Mbak Marsha. Sekarang kamu bawa Marsha ke ruangan kamu. Kalian ngobrol-ngobrol dulu supaya lebih akrab. Di lain sisi, Mutiara ditemani Rianti dan Aurel untuk mengantarkan bukti kepada kepolisian. Penolakan Mutiara untuk menangkap Kayla membuat Rianti marah dan menyuruhnya keluar. Bagaimanapun Rianti sangat kesal kepada Kayla. Oh, maaf Pak Raul. Boleh nggak kalau kita jangan ada yang nuntut Mbak Kayla sama sekali. Dan Mbak Kayla jangan ditangkap. Ini nggak bisa diselesain secara damai aja. Tante tuh gimana sih bisa nyimpulin aku nuduh Mutiara? Padahal Tante nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Kamu benar-benar jahat, Kayla. Mutiara, kamu tuh jangan terlalu naif, jadi orang jangan terlalu baik. Sikap terlalu baik sama orang itu nggak bagus, Mutiara. Yang ada kamu ditindas kan kayak begini. Udah, sekarang kamu tunggu di luar. Urusan Kayla dituntut balik atau enggak, biar menjadi urusan saya dengan Pak Raul. Baik, permisi. Belum apa-apa ya kiss first. Kenzo sudah marah kepada Marsha. Apalagi soal kelakuan Marsha yang telah berbuat jahat kepada Aurel ataupun Mutiara. Kamu ini orang yang udah masukin obat pencahar ke minuman adik saya kan? Aura, saya nggak tahu kamu pakai cara apa.
sampai kamu bisa yakinin papa yang bikin kamu diangkat menjadi asisten pribadi saya tanpa tes ataupun interview. Maksudnya kamu? Yang pastinya saya nggak bakal bisa percaya sama kamu. Karena kamu udah berusaha untuk nyakitin Aurel. Dan gak cuma itu kan? Enggak, Kenzo. Kayaknya kamu salah paham deh. Maksudnya kamu apa ya? Akhirnya Mutiara tahu TKP atau gudang di tempat kayak disekap karena diculik sama seseorang. Itu pun taunya dari kamu kan? Kira-kira kamu teleponan sama seseorang. Mungkin kamu orangnya. Kamu yang udah nyuruh orang lain untuk nyekap dan nyulik Kayla. Iya. Enggak, Kenzo. Aku nggak ngelakuin itu. Saya nggak tahu kamu nyendam apa sama Kayla sampai kamu bisa setega itu sama dia. Bisa-bisanya ya Aditya jadi kepikiran soal Cynthia. Pas banget dengan Cynthia yang menghubungi Aditya. Bahkan Cynthia langsung memojokkan Aditya dengan seluruh sikapnya. Ternyata saya ini disamakan dengan Gisel ya. Perempuan yang pernah ada di hidup Bapak, yang punya hubungan di belakang Ibu Rianti. Ternyata Anda ini menyamakan wanita dengan kue. Saya dinamakan Dika Ambon. Bu, saya... Saya tahu semua informasi ini langsung dari istri Bapak sendiri. Tuh kan MK's first. Sikap Aditya membuat Cynthia menarik seluruh investasinya. Apalagi Cynthia tidak terima semua permohonan Aditya. Sandra yang mencari keberadaan Kayla membuat dirinya melihat CCTV. Keberadaan Ivan di rumahnya jelas membuat Sandra jadi takut jika Kayla akan jujur. Sedangkan Mutiara memohon kepada Aurel untuk membujuk Rianti agar tidak menangkap Kayla. Pas banget dengan Rianti yang beritahu informasi terbaru. Bagaimanapun Mutiara nggak mau jika Kayla ditangkap. Kayla akan segera ditangkap. Dia akan dipanggil ke sini untuk dimintai keterangan soal pengakuan palsunya. Benar kan, Pak Raul? Benar, Bu Rianti. Tolong jangan masukin Mbak Kayla ke penjara ataupun nuntut dia kayak gini. Saya nggak enak. Saya nggak mau Mbak Kayla sampai kenapa-napa, Bu. Ini semua bisa diselesaikan dengan damai, bisa diselesaikan baik-baik. Mutiara, kamu kenapa jadi lembek kayak gini sih? Kamu harus bisa tegas dong. Kamu nggak lupa kan kalau karena Kayla, kamu jadi harus mendekam di penjara. Dan kamu harus lawan, kamu harus kasih efek jerak sama dia. Bu, saya nggak bisa. Saya nggak mau tahu Mutiara. Kamu tuh jangan terlalu naif. Karena kamu terlalu baik, kamu tuh ditindas sama orang. Enggak kok, Kenzo. Aku nggak ngelakuin itu. Kamu jangan salah paham dulu sama aku. Emang benar, Sandra yang nelpon aku dan dia kasih tahu aku soal alamat gudang itu. Jadi sebenarnya dia yang udah nyulik dan nyekap Kayla, bukan aku, Kenzo. Ini jelas membuat Rianti marah. Sementara Marsha berusaha untuk menjelaskannya kepada Kenzo. Tapi tetap aja Kenzo nggak percaya sepenuhnya dengan Marsha. Bisa jadi emang Sandra pelakunya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau pelakunya kamu kan? Sebelum kamu nuduh aku, coba kamu cek Siti, HRT-nya Sandra. Sandra sempat disamperin polisi dan dia juga digeledah rumahnya. Jadi kemungkinannya makin besar kalau misalnya pelaku yang dibalik semua masalah ini itu Sandra, bukan aku, Kenzo. Kalau kamu nggak percaya, coba aja kamu cari tahu sendiri. Aku bakal cari tahu lebih lanjut kok. Tapi itu nggak bakal merubah penilaian saya sama kamu. Karena mau gimana pun kamu udah nyakitin Aurel. Dan saya nggak bisa percaya sama orang yang udah nyakitin adik kandung saya. Nah, buat MK's yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar.
Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.